Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya ayah bunda. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang eh, bahasa cinta, gitu ya. Nah, bahasa cinta ini juga termasuk ke dalam pembahasan psikologi, begitu ya, karena itu berkaitan dengan ilmu kejiwaan dan ini harus dipenuhi. Semua orang itu memiliki lima bahasa cinta. Kita ibaratkan saja bahasa cinta ini sebagai baterai yang harus dicas, baterai yang harus full. Kalau kelima-limanya baterai itu full, maka yang terjadi adalah kita akan kebutuhannya terpenuhi sehingga kita akan merasa bahagia, begitu ya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, perlu kita ketahui bahwa ketika bayi itu kelima-limanya bahasa cinta itu harus terpenuhi kalau bayi. Kemudian kalau usia 4 tahun ke atas sampai dewasa itu hanya cukup 2 bahasa cinta yang harus dipenuhi. Nah, lalu apa saja bahasa cinta itu, ayah bunda? Nah, yang perlu kita bahas di sini yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi atau pujian, ya tuh kata-kata pujian seperti itu ya. Nah, jadi misalnya anak kita itu suka sekali kalau dipuji, misalnya, wah kamu kok pintar sekali, kamu kok cantik sekali, wah kamu hebat ya, dia akan senang sekali dan dia merasa bersemangat, begitu. Oh, berarti dia memiliki bahasa cinta atau bahasa kasih sayang, afirmasi atau pujian. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan. Pelayanan ini ciri-ciri orang yang memiliki bahasa cinta atau bahasa kasih sayang pelayanan, dia suka sekali membantu. Dia suka sekali membantu, menawarkan misalnya bantuan, oh ya saya bantu dan sebagainya. Anak-anak kita juga misalnya kita pas bersih-bersih atau apa itu mengambilkan sesuatu, suka mengambil. Nah itu namanya dia ciri-ciri dia memiliki bahasa cinta pelayanan. Tapi ketika dia dia suka menyuruh kita untuk mengambilkan sesuatu, jika sering sekali dia menyuruh kita mengambilkan sesuatu, misalnya mah ambilkan ini, ambilkan itu. Nah itu berarti dia juga pengen dilayani, begitu. Nah jadi dia senang apabila kita, padahal dia sebenarnya bisa ambil sendiri, tapi dia memang suka dilayani. Nah itu tugas kita, ya sudah kita berikan saja, dia akan senang seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian hadiah atau kejutan-kejutan, seperti mungkin di hari ulang tahunnya dia suka ketika diberikan ucapan, atau mungkin dikasih hal-hal yang sederhana saja, misalnya nggak usah yang mahal-mahal, misalnya dia dibawakan makanan, dibawakan tidak pas hari ulang tahunnya pun nggak masalah, dia suka, pokoknya intinya dia suka ketika diberi surprise. Dan apabila dia diberi ciri-cirinya, dia itu apabila mendapatkan sesuatu dia akan simpan baik-baik. Nah itu ciri-ciri anak atau orang yang memiliki bahasa cinta diberi pemberian hadiah. Jadi dia suka sekali ketika diberikan hadiah. Kemudian yang keempat adalah sentuhan fisik, ya, sentuhan fisik. Ciri-ciri anak atau orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik, dia kalau anak misalnya dia suka nempel-nempel terus sama bundanya, kemudian suka digendong, suka pangku, atau kadang-kadang suka mencium, begitu, suka
pokoknya dielus dan sebagainya seperti itu. Dia ciri-cirinya dia suka sekali ketika di sentuhan fisik seperti itu. Nah, itu tugas kita adalah sering-sering memeluk dia, kemudian mengelus dia, begitu ya. Kalau mungkin dia marah, pas dia marah kita langsung peluk saja, dia akan senang seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu quality time atau waktu yang berkualitas. Nah, waktu yang berkualitas ini juga termasuk bahasa kasih sayang ya ayah bunda. Jadi cirinya bahwa dia suka quality time ini adalah dia suka sekali ketika ditemani. Nah, ciri-cirinya dia akan sering menemani kita ketika kita melaksanakan aktivitas seperti itu. Nah, jadi tugas kita ketika anak kita itu dia suka pengen dia suka menemani kita, berarti dia bahasa kasih sayangnya adalah bahasa quality time atau waktu yang berkualitas. Dan ini tidak hanya berlaku untuk anak kita, untuk pasangan kita pun juga berlaku, untuk semua orang-orang terdekat kita. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita meneliti setiap harinya. Kan kita kesehariannya bersama tuh, jadi kita teliti saja dia kira-kira bahasa kasih sayangnya yang menonjol itu apa ya. Karena kalau sekali lagi, kalau anak usia 4 tahun ke atas sampai dewasa itu bahasa kasih sayangnya cukup hanya dipenuhi 2 saja, itu yang lain sudah otomatis mengikuti. Jadi mempunyai kebutuhan bahasa kasih sayangnya hanya 2. Nah, jadi kalau 2 ini terpenuhi, maka untuk bahasa kasih sayang lain ketiga bahasa kasih sayang lain itu juga akan mengikuti. Kalau bayi, tidak ulangi lagi, kalau bayi itu semuanya harus terpenuhi, maka dari itu dinamakan golden age, itu harus ekstra mendampinginya karena kelima-limanya memang harus terpenuhi. Nah, seperti itu. Ini sekali lagi kalau kita mungkin sudah masak, capek-capek masak, kemudian kita menyajikan, ternyata suami kita biasa-biasa aja, cuek begitu. Nah, berarti mungkin dia nggak suka dilayani, mungkin kesukaannya lain, misalnya sentuhan fisik, dia suka di elus-elus atau disentuh lah, intinya seperti itu. Kalau mungkin suami kita sambut pulang kerja, kita sambut dan kita cuek, nah berarti kita puji-puji, dia cuek, berarti dia bahasa kasih sayangnya bukan bahasa kasih sayang pujian, berarti yang lainnya begitu ya. Intinya kita jeli meneliti. Nah, bagaimana biar kita saling tahu ya, kita komunikasikan atau kita saling meneliti, kita komunikasikan dulu mungkin sama pasangan, ini kira-kira seperti ini. Makanya video ini apabila bermanfaat tolong di-share biar mungkin suami-suami kita tahu bahwa kita itu juga butuh, istri itu juga butuh bahasa kasih sayang. Jadi kan kadang-kadang antara suami dan istri itu bahasa kasih sayangnya berbeda, jadi kita komunikasikan begitu ya. Saya kira seperti itu. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Apabila nanti masih kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan kami sambung di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.